Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Jumpa lagi di live streamingnya JBMI. Nah, perkenalkan nama saya Susari, dan nanti ada juga teman saya, Mbak Purwati. Perkenalkan nama saya Susari dari organisasi IMU, Indonesian Migrant Workers Union. Dan nanti kita bersama Mbak Pur. Beliau adalah koordinatornya LIPMI juga dan ketua organisasi IMU. Malam ini kita akan bahas sharing nih terkait perbedaan apa itu one man notice dan apa itu terminate, karena banyak kawan-kawan yang bertanya-tanya nih, apa sih perbedaannya one man notice dan terminate itu ya. Mungkin nanti kita langsung bahas aja ya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi lupa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kami dari JBMI, seperti biasanya, setiap malam Rabu kita melakukan sharing-sharing terkait aturan hukum ketenagakerjaan dan informasi-informasi lainnya yang bisa kita live streamingkan di hari Rabu setiap jam 10 sampai jam 11 malam. Oke, mungkin kita langsung aja membahas nih terkait perbedaan apa itu one man notice dan apa itu terminate. Nanti kita bareng-bareng sama Mbak Purwanti ya. Mungkin Mbak Purwanti bisa mengenalkan terlebih dahulu. Dipersilahkan Mbak Pur. Masih di mute, Mbak Pur. Di mute. Oke. Oke, terima kasih Sustari ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tadi sudah diperkenalkan sama Sustari ya. Saya malam ini sama Sustari yang akan memandu live-nya Facebook page JBMI. Nah, teman-teman yang bergabung nanti bisa menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kita jawab ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga sama Sustari bahwa malam ini kita akan membahas perbedaan terminate dan notice. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, Mbak, saya diterminit, apakah saya mendapatkan hak saya? Nah, Mbak, saya dinotis sama majikan, apakah saya bisa bekerja lagi di Hong Kong? Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bahkan teman-teman ada yang tanya, apa sih bedanya terminit dan notis? Nah, itu ya. Oke, Sus. Ya, benar. Jadi mungkin langsung aja ya, nanti kita saling menambahkan dengan Mbak Pur, apa itu terminate, one man notice, ataupun break kontra. Sebenarnya semuanya itu sama ya, karena di dalam kontrak kerja kita yang berwarna biru, mungkin kawan-kawan bisa melihat nih, kontrak kerjanya kan pasti di bawah kawan-kawan, karena itu memang kewajiban kita untuk menyimpan itu dan hak kita untuk mendapatkan dokumen kita seperti paspor, kontrak kerja, KTP, dan lain-lain. Jadi di dalam kontrak kerja itu tertulis bahwa majikan ataupun PRT migran itu boleh memutus kontrak. Entah itu dengan one man notice atau sebutan juga terminate ataupun break kontrak. Cuman perbedaannya untuk one man notice, karena one man notice itu kan bahasa Indonesia 1 bulan pemberitahuan sebelum kita keluar dari majikan. Kalaupun terminate itu pun juga sama. Kita lihat kondisinya. Oh, majikanku terminate aku nih. Cuman kita harus tahu kronologinya. Terminate-nya ini apakah majikan memberitahu terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya atau langsung mengeluarkan kita hari itu juga. Jadi kalau majikan mengeluarkan hari itu juga, maka sampean diterminate secara mendadak. Jadi ketika kita dikasih pertanyaan nih, aku diterminate majikan, kita tidak bisa langsung menjawab. Kita harus balik bertanya lagi.
karena di masing-masing hak-hak kita sebagai buruh migran itu juga berbeda, tergantung kronologinya, berapa lama bekerja, terus apa saja yang sudah didapatkan sebelumnya, misalkan ada renew kontrak, terus ada yang sudah finish, terus cuti, itu juga dihitung dari hak-haknya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa langsung menjawab pertanyaan kawan-kawan sebelum kita tahu kronologi atau kondisi kawan-kawan. Jadi perbedaan one man notice, terminate, dan break kontrak itu semuanya sama, istilahnya saja yang berbeda. Semuanya itu pemutusan kontrak kerja atau pemutusan kerja. Yang menjadi perbedaan tadi one man notice itu pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Kalau terminate itu juga bisa pemberitahuan sebelumnya ataupun mendadak. Kalau mendadak, kalau kita sebagai buruh migran yang memutus kontrak secara mendadak, istilahnya itu banyak kawan-kawan yang menyebutkan break kontrak. Kalau majikan, tadi terminate, aku diterminate majikan, tergantung sama dikeluarkan hari itu juga atau sama diberitahu 1 bulan sebelumnya. Itu adalah perbedaan antara terminate dan break kontrak. Mungkin hak-haknya itu tadi bisa disampaikan ketika kita ada obrolan nih, tanya jawab, ketika curhat, terus kronologinya jelas, jadi kita bisa memberikan jawabannya sesuai dengan kronologi kawan-kawan. Itu ya Mbak Pur ya, mungkin Mbak Pur ada contoh bisa disebutkan. Oke, tadi sudah disebutkan sama Sustari ya bahwa break terminate itu adalah istilah yang sama, cuma teman-teman apa haknya itu kita harus tahu kronologinya dulu. Yang terpenting adalah ya teman-teman kalau di terminate ya itu kalau sudah tahu saya bekerja 1 tahun, saya di terminate berarti kan kita sudah tahu nih kronologinya bekerja 1 tahun di satu majikan dan di terminate pas 1 tahun. Nah, apa haknya teman-teman? Adalah tiket ya. Kalau saya dikasih uang gimana? Nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan harga tiket ya. Tapi kalau dikasih uang hanya 500.000, nah apakah itu bisa dibelikan tiket? Apakah bisa dibelikan tiket dan ada bagasinya? Teman-teman berhak untuk menolak. Jadi kalaupun sudah dibelikan tiket tapi tidak ada bagasinya, teman-teman berhak menolak ya. Jangan saya kan diterminate dan besok itu terakhir visa saya dan saya diberikan tiket tetapi tidak ada bagasinya. Saya takut nanti tiketnya hangus, saya nggak bisa pulang, besok itu sudah terakhir. Nah, ini teman-teman biasanya itu ada yang majikan ya tidak baik ataupun agent yang tidak baik, dia diterminate kan kita ada 14 hari ya setelah diterminate. Nah, di hari yang ke-13 ya tiba-tiba majikan ataupun agent itu memberitahu kamu di besok pulang ini tiket kamu ya. Sedangkan tiket tersebut ya itu tidak ada bagasinya. Kan teman-teman ini dilema ini ya. Tidak pulang barang saya banyak ya. Kalau pulang barang saya banyak, kalau tidak pulang besok tiket saya hangus. Apa yang harus dilakukan ya? Teman-teman itu boleh menolak ya, biarpun sudah dibelikan tiket. Biarin majikan nanti, kalau yang penting teman-teman jangan tanda tangan. Kamu tanda tangan ini tiket kamu. Jangan mau ya. Terus bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa mengajukan ya ke labor untuk menuntut majikan. Karena di sini itu ya kalau kita itu dikasih apapun, kalau kita itu nggak mau, kita berhak untuk menolak. Ya, itu. Jadi jangan dilema kalau nggak terbang nanti tiketnya hangus, kalau terbang barang saya banyak. Kan ya sayang kalau dibuang ya, karena biasanya majikan yang memberikan tiket murah ya, yang namanya Scott ya, Scott Airline itu biasanya hanya bisa membawa bagasi ke atas itu. Hand carry itulah yang ke atas hanya 7 kilo itu. Sedangkan teman-teman kan nggak mungkin pulang itu nggak bawa makanan, jajan buat keluarga. Nah itu sudah jelas kalau bekerja 1 tahun tadi ya. Terus nggak dikasih tiketnya tidak ada bagasinya, teman-teman jangan tanda tangan dulu. Nah, bekerja 1 tahun ini contohnya apa? Kalau bekerja 1 tahun saya diterminate, berarti haknya cuti tahunan itu 7 hari
ya, terus tiket, terus uang transportasi dari rumah majikan ke bandara itu 100, ya. Kalau tanggal merah teman-teman tidak dikasih libur, teman-teman bisa mengajukan untuk meminta ganti uang, ya. Itu terus kalau uangnya ini uang dan tiket, ya, dan tiket itu harus sesuai. Nanti rumahnya mana, Surabaya atau rumahnya di luar Jawa ya, NTT atau NTB, tiba-tiba hanya dibelikan tiket sampai Singapura ataupun sampai Jakarta. Nah, Jakarta ke apa luar Jawanya ini pakai uangnya siapa nanti kalau teman-teman hanya dikasih ke sampai apa itu sampai Jakarta saja. Nah, itu teman-teman juga harus menuntut majikan. Asal saya adalah NTB. Jadi saya harus terbang Hong Kong, terus transit mana terserah ya. Yang penting teman-teman itu menyetujui entah Jakarta, entah Surabaya, nanti ke NTB atau Kalimantan atau Sumatera seperti itu ya. Jadi kalau ini tidak di tangan sampean, jangan tanda tangan. Ya biasanya Ya. biasanya ya Sus ya, majik apa itu agent, udah kamu tanda tangan dulu. Ini uangnya sudah saya pegang. Setelah itu setelah tanda tangan ya, uangnya nggak dikasih dengan alasan kamu kan masih, apalagi yang masih potongan ya. Heeh, yang masih potongan. Ini kan kamu masih potongan. Jadi uangnya untuk bayar potongan. Nah, kita mau pulang pakai uang apa? Sedangkan tiketnya itu juga dikasih oleh majikan berbentuk uang. Jadi teman-teman tidak mendapatkan apapun dengan alasan potongan. Ya, oke. Mungkin Jadi Susta. itu tadi dijelaskan sama Mbak Pur ya ketika terputus kontrak yang dimana tadi bekerja 1 tahun dan hak-haknya sudah sangat jelas sekali untuk penjelasannya. Jadi kalaupun kawan-kawan hanya dibelikan tiket tapi tidak berbagasi karena di dalam kontrak kerja itu juga tertulis hak-haknya buruh migran itu untuk pulang ke Indonesia ataupun balik ke sini itu mereka harus mendapatkan bagasi. Jadi boleh menolak. Loh, tiketku hangus atau bagaimana, ya nanti kita tuntut di labornya asalkan sampean jangan tanda tangan. Itu tadi yang perlu diperhatikan, bukan dikasih tiket asal-asalan. Tadi sudah dijelaskan bahwa jangan menerima kalau hanya tiket hanya sampai Jakarta saja. Jadi kawan-kawan harus menerima pembelian tiket itu sampai daerah asal karena memang itu sudah kewajiban majikan dan kita punya hak di dalam aturan buruh migrannya. Terus untuk tadi ya sudah dijelaskan dengan pemutusan kontrak. Ini di kolom chat ada pertanyaan juga yang dimana kita juga harus balik bertanya nih. Di kolom chat ada Mbak Diajeng Rindu Baitullah. Extend visa majikan yang bayar apa pembantu yang bayar? C. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan seperti ini, kalau kita hanya sekilas mendengarkan pertanyaannya, itu nanti kita bisa menjawabnya juga kurang tepat ya. Jadi kita harus tanya, extend visa sampean itu sampean sudah finish kontrak atau belum atau bagaimana? Karena kalau sampean sudah finish kontrak, terus sampean nggak pulang nih, tapi sampean dibelikan tiket. Terus Saman mau extend visa nih karena Saman tidak meninggalkan Hong Kong, tetapi Saman sudah dibelikan dikasih uang tiket pengganti extend visa atau pengganti kita finish kan biasanya dapat nih hak-haknya. Tapi harus diperhatikan lagi kalau kita finish kontrak dan renew dengan majikan yang sama, tetapi kita tidak pulang, di dalam aturannya itu memang majikan tidak berkewajiban memberikan uang tiket atau memberi uang tiket kepada kita. Jadi kalau majikan udah ngasih uang tiketnya ke sampean, otomatis extend visanya itu sampean yang bayar karena majikan sudah ngasih uang tiket tadi. Tapi kalau sampean misalkan aku masih 1 tahun ini di rumah majikan dan ternyata pasporku habis dan aku harus melakukan extend visa ke imigrasi misalkan. Kalau kasusnya seperti ini, maka majikan yang harus membayar visanya sampean. Jadi ada pertanyaan yang akan dipertanyakan kembali. Jadi ada perbedaan-perbedaan tersebut. Terus kalau misalkan nih, aku 2 tahun
belum selesai nih, cuma 1,5 tahun. Terus aku harus extend visa karena pasporku habis tadi, misalkan. Itu tetap majikan yang berkewajiban membayar visanya sampean. Karena kita kan punya perjanjian 2 tahun satu kontrak ya, yang bisa dikatakan finish itu kan 24 bulan. Jadi kalau kita harus keluar dari Hongkong ataupun extend visa, maka majikan yang harus membayar biaya extend visa tadi. Itu. Terus ada lagi nih, Mbak Pur, mungkin bisa bantu jawab. Ada Diajeng Rindu Baitullah. Oh Terus ya, sudah terus ini tadi. tadi ya. Oh, ini sudah cuti. Paspor habis, terus ini paspor baru. Oh, kalau memang finish, terus aman sudah cuti, terus balik lagi, paspornya habis, extend visa itu tetap majikan yang bayar. Karena Saman masih di dalam kontrak kedua yang itu harus menyelesaikan 24 bulan. Jadi kan paspornya habis, paspornya Saman yang biaya, tapi untuk extend visanya itu majikan yang harus ngasih gitu. Tapi untuk pembuatan paspor Saman jangan mau kalau di hitung libur, karena itu adalah hak sampean untuk membuat paspor. Jadi misalkan sampean menggunakan waktu setengah hari untuk membuat paspor, itu sampean harus tetap dihitung kerja gitu. Itu ya. Oke. Oke. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ya, kan ini belajar dari kasus, juga dari kasusnya teman-teman. Jadi kan banyak sekali yang mengeluh ya, majikan cerewet, ya kerja apapun tidak ada yang benar, apalagi yang baru. Mayoritas teman-teman yang baru, majikannya pasti akan cerewet, kerja semuanya nggak benar. Dan dia kan biasanya, aku nggak suka kamu, kamu pergi sana. Nah, pergi saja, aku nggak suka kamu ya. Jadi yang perlu perhatikan teman-teman, kalau majikan yang mengatakan seperti itu, maksudnya gimana majikan ya? Kita juga harus tanya kepada majikan, apakah majikan ini benar-benar tidak mau atau bagaimana ya? Jadi kita juga harus tanya balik. Nanti kalau lagi emosi ya, biasanya kan majikan lagi emosi nih ya. Ya kamu keluar sana, kamu ini sana. Tapi kalau kita nggak ada bukti, terus tiba-tiba kita keluar, itu juga akan mempersulit nanti di saat kita menuntut kepada majikan. Jadi kalau bisa ya, direkam kalau majikannya menyuruh kamu keluar, atau teman-teman bisa telepon polisi ya, untuk apa ya, biar polisi itu tahu sebagai saksi bahwa saya telepon Pak Polisi, nanti polisinya pasti akan datang. Tapi polisi nanti tidak akan mengurusi ini kalau ini bukan kasus polisi. Tapi polisi nanti akan bilang ini urusanmu sama labor, itu pasti. Cuma kita lapor ke polisi itu supaya polisi ini jadi saksi. Kalau majikan hari itu, jam itu, saat itu ya, dia tidak mau saya dan menyuruh saya keluar rumah pada saat itu. Ya, terus teman-teman juga harus memperhatikan polisi yang datang ya. Biasanya kan dia pakai apa, seragam, terus di pundaknya ini kan ada nomor polisi. Nah, kalau dia nggak pakai seragam gimana? Ya, kita harus apa? Memberita minta nomornya telepon polisi tersebut ya, supaya nanti kita ada saksi kalau majikan itu mengusir teman-teman dari rumah tersebut ya. Nanti karena kalau kalau kita, kamu sudah keluar sana ya, biasanya kan kita juga emosi, majikan emosi ya. Saya merasa kita ini sudah diusir, nggak boleh di rumahnya majikan. Nah, kita keluar. Setelah itu ya, kita meminta haknya. Otomatis kalau itu kan namanya majikan terminit mendadak ya. Apa haknya? Nah, majikan harus bayar 1 bulan gaji sebagai ganti notis karena tidak memberitahu, tidak mengasih tahu, apa, memberikan surat notis 1 bulan sebelumnya. Hari itu juga kamu harus keluar di situ. Nah, majikan ini bisa mengelak, ya toh. Saya nggak mengusir dia kok, dia sendiri yang keluar dari rumah saya. Nah, dia malah nanti menjelek-jelekan kita di labor tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa, enggak, saya diusir kok. Saya waktu itu lapor polisi ya, terus apa, jam berapa ya, terus polisinya itu siapa, itu teman-teman ini kalau nggak percaya, ini polisinya namanya ini, nomor teleponnya ini.
Nah, itu sebagai saksi ya. Jadi kalau disuruh keluar tiba-tiba dikeluar. Nah, itu biasanya memang debat, kita harus berdebat di argumen di dalam labor ya. Karena majikan nggak mungkin mau apa itu membayar 1 bulan gaji sebagai ganti notis biasanya ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Atau teman-teman bisa apa merekam kalau bisa direkam. Atau saat itu juga teman-teman bisa, yuk kamu harus ngasih notis surat pemberitahuan bahwa hari ini kamu sudah tidak mau saya. Hari ini juga kamu menyuruh saya. Nah, seperti itu. Jangan takut ya. Nanti kalau agent marah gimana? Ini bukan urusan agent sama itu, sama majikan ya. Nah, ini urusan saya sama majikan. Agent pasti marah, apalagi kalau yang masih potongan ya. Kamu belum habis potongan lah. Kita akan nggak ada teman-teman di sini itu yang pergi ke luar negeri ya, pergi ke Hong Kong bekerja itu pengennya apa? Finish kontrak dan sampai selesai. Tapi dengan kondisi yang majikan sudah tidak mau kita ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tadi Mbak Sustari kan sudah menjelaskan. Kedua belah pihak berhak memutus kontrak dengan memberitahuan 1 bulan apa notis ya, atau langsung hari itu juga, tapi kita memberikan gaji kepada majikan kalau kita yang tidak mau ya sebagai ganti notis, atau majikan yang memberikan 1 bulan gaji kalau majikan yang tidak mau kepada kita sebagai ganti notis ya. Jadi itu apa ya, determinate atau kita memutus kontrak itu bukan keinginan kita dari Indonesia ya. Itu ada sesuatu yang terpaksa kita harus memutus kontrak ya. Jadi ya kita jangan merasa apa ya, nanti saya dimarahi agent, saya merasa bersalah, nggak usah. Ya, nggak ada cita-cita kita pergi ke luar negeri sampai sana nanti kalau itu saya mau apa, mau ngebreak aja lah, biar nanti saya dibelikan tiket saya pulang. Ya, emang di sini jalan-jalan nggak ada. Ya, Ya, jadi itu yang pesan yang harus diperhatikan ya kawan-kawan ketika kita diuji dengan uh, kesabaran ya, karena majikan yang selalu marah-marah yang akhirnya mengusir kita dan membuat kita tertekan atau kita secara tidak langsung meminta kita untuk keluar. Jadi kawan-kawan ketika majikan tadi marah-marah jangan langsung membalas dengan emosi. Jadi tanyakan kembali. Kalau kamu nggak suka dengan aku, kalau kamu nggak ingin dengan aku, maka kamu harus memberikan aku surat pemutusan kontrak. Jangan langsung ya udah aku pulang aja kalau kamu nggak suka. Jadi itu nanti bisa dibuat senjata oleh majikan bahwa kita yang memutus kontrak itu. Jadi kawan-kawan harus hati-hati juga. Terus kalau memang bisa mengambil rekaman suara mungkin ya, kalaupun mengambil rekaman itu diperbolehkan ya kawan-kawan, asalkan tidak dipublikasikan. Jika rekaman itu hanya untuk kita atau nanti diperlukan untuk kepentingan kita dan tuntutan atau kita ada persoalan, itu boleh digunakan. Jangan dipublikasikan, itu bedanya. Karena kawan-kawan itu pernah bertanya, loh kan untuk rekaman itu kan nggak boleh, itu privasi majikan dan itu melanggar aturan hukum gitu. Ya kalau melanggar aturan hukum itu iya kalau sampean mempublikasikan, tapi kalau untuk kepentingan sampean karena ini memang urgent itu boleh, itu hanya digunakan saat nanti jika diperlukan ke pengadilan ataupun ke tuntutan lain. Jadi jangan langsung emosi, aku pulangkan itu jangan. Jadi kalau majikan langsung meminta kawan-kawan untuk apa yang ngepik bahasa Indonesianya apa ya, mepet agar sampean itu nggak kerasan. Ya, jadi bahasa Kantonis kan ngepik, jadi bahasa Indonesia membuat kawan-kawan nggak kerasan. Itu jangan langsung itu tadi, harus menanyakan ya udah kalau kamu nggak mau aku kasih aku surat pemutusan kontrak, entah itu notis ataupun terminate, karena nanti itu yang akan mendapatkan hak-hak kita itu kedepannya harus bagaimana gitu.
Mm-mm. Itu sih untuk pemutusan kontrak ya. Jadi terus juga pernah ada nih di lapangan juga ya, via phone maupun via offline di lapangan ketika kita membuka posko. Itu kawan-kawan itu berpikirnya aku notis majikan, jadi majikanku itu yang jahat. Padahal itu tidak benar. Tadi sudah dijelaskan di awal, pemutusan kontrak, break kontrak, terminate itu semuanya sama. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Itu semuanya pemutusan kontrak yang dimana itu kalau sampean memutuskan kontrak pakai notis tapi tidak mengirimkan alasan atau kondisi kerja ke imigrasi, itu juga rawan terkena tuduhan job hopping yang dimana kawan-kawan itu yang dianggap melanggar aturan kontrak kerjanya. Jadi jangan dianggap kalau sama notis itu sama sing bener. Tapi usahakan sebelum notis kawan-kawan bisa konsultasi. Sekarang banyak sekali organisasi yang membuka posko pelayanan bukan hanya di Pos WB tapi juga di Taipo, Jingyi, Mefu, Junwan, Yunlong. Jadi kawan-kawan sudah bisa mengakses kawan-kawan organisasi dan bisa konsultasi. Jangan langsung memutus kontrak. Mm-mm. Itu. Ya, jadi kita kalau teman-teman ingin belajar juga ya, bisa gabung di organisasi anggota JBMI banyak sekali ya, di mana-mana ada. Jadi kalau teman-teman daripada nanti saya bingung ya, saya ini bekerja di Hong Kong, ya kita kan kalau bekerja di Hong Kong kan ya harus tahu aturannya di sini, ya. Jadi kita harus belajar tempatnya di mana, di organisasi, ya. Biar kalau libur itu juga ada kegiatan yang positif ya. Apakah saya harus selalu 1 hari penuh di organisasi? Tidak diharuskan. Apakah saya setiap minggu harus di organisasi? Tidak. Jadi teman-teman bisa menyempatkan waktu ya, berapa jam di organisasi, berapa jam untuk shopping ataupun jalan-jalan ya. Itu kalau kalau memang pengennya jalan-jalan atau apa ya. Tapi di IMU juga banyak kegiatan ya. Ini organisasi IMU ya. Jadi kalau di IMU ya itu ada selain kita belajar tentang hukum tenaga kerjaan ya, kita juga belajar dan ini gratis ya bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris ya, ada di IMU. Yang mau belajar jahit, belajar gitar, belajar make up ya, semua ada di IMU. Dan kita ada di Yunlong, Taipo, Sengyi, dan juga Meifu. Ya, itu. Jadi teman-teman di mana tempatnya teman-teman bekerja ya bisa mendatangi yang terdekat dari rumah teman-teman. Ya, dan kita juga ada pelayanan ya, pelayanan kesehatan dan juga itu biasanya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan sekali itu ada di beberapa tempat ya. Jadi tidak hanya belajar saja, jadi kita juga memberikan wadah kepada teman-teman untuk yang berbakat apa, pengen jahit ya silahkan nanti kalau pulang Indonesia ada bekal. Oh, saya bisa selain bekerja di rumah majikan, saya bisa membuat baju nih ya. Itu jadi teman-teman bisa belajar, bekerja ya, Dan berkarya. dan berkarya selama di Hong Kong ya. Ya. Nah, jadi selain itu juga ada keseniannya ya di IMU, mau Ya. nari ya, belajar apapun itu bisa mencari dan bergabung di anggotanya JBMI ya. Ada ATKI, ada Pilar, ada GAMI. Ini yang basisnya majelis ya bisa gabung di GAMI. Ya, yang basisnya pelayanan bisa gabung di LIPMI ya. Entah pelayanan apapun yang itu bermanfaat untuk buruh migran ya. Jadi jangan sia-siakan di saat kita bekerja di Hong Kong ya. Jadi untuk kepentingan bersama untuk apa ya, dari migran untuk buruh migran ya. Ah, Ya, itu ya. Jadi di organisasi itu nggak seserem kawan-kawan bayangkan karena banyak yang juga Mbak di organisasi itu ini ya harus demo-demo ya atau harus ini ya paham aturan hukum ya terus harus pinter ya tidak. Jadi memang kita untuk berorganisasi itu justru kita dengan berorganisasi kita mampu mengembangkan
skill kita atau kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang itu justru nggak kita dapatkan di Indonesia gitu. Dan di Indonesia otomatis nggak kober lah ya, ngomong anak, ngomong bojo, ngomong orang tua, tapi di sini kita bisa bekerja dan mengembangkan bakat-bakat terpendam kita. Jadi kalau kawan-kawan pengen mengembangkan tari tradisional misalkan atau tari dance kreasi, semuanya ada di dalam organisasi. Jadi tidak melulu belajar aturan hukum ketenagakerjaan. Cuman kalau untuk belajar aturan hukum ketenagakerjaan itu hukumnya wajib. Meskipun tidak berorganisasi, kita wajib tahu hukum di negara penempatan agar kita bisa melindungi diri sendiri dan bisa membantu kawan-kawan buruh migran lainnya. Yang lainnya. Itu ya, jadi itu sangat penting memang ya Mbak Sustari ya. Karena ya, nanti kalau sewaktu-waktu kita kan nggak tahu ya nasib kita seperti apa ya. Tiba-tiba majikan itu banyak loh. Yang tiba-tiba kita di situ 10 tahun, 6 tahun, tiba-tiba berubah ya. Berubah dan kita itu tidak tahu. Ya, sedangkan kita di sini sudah 6 tahun, tiba-tiba diterminate. Kita nggak tahu. Kalau diterminate, habis itu dikasih hak-hak kita nggak masalah. Diterminate dan kita dituduh mencuri. Ya, itu mencuri. Terus urusan nanti hak kita juga nggak dikasih. Urusannya itu ada 2. Kepada labor ya untuk menuntut hak-hak kita, kepada polisi ya. Saat kita kena kasus dengan polisi ya, kita tidak bisa pulang ya. Kalau mau menutup kasusnya yang melaporkan majikan ya tidak bisa. Ya, dan itu sangat lama. Jadi teman-teman harus belajar. Nanti majikannya baik ya. Masalah itu tidak datang dari rumah majikan saja, bisa dari luar rumah majikan ya. Kalau kita tidak tahu, nah itu gimana kita akan melindungi diri kita kalau kita sendiri tidak paham dan tidak tahu aturan. Nah itu ya. Jadi teman-teman di sini, baik yang lama, baik yang baru, mari kita bersama-sama untuk gabung di organisasi. Tadi sudah Mbak Tari juga menyebutkan, apakah kita harus demo, kenapa harus demo? Nah, kenapa kita harus demo itu istilahnya bersuara. Ya, kalau memang ada kebijakan yang itu tidak berpihak pada kita tidak tinggal diam. Ya, gaji naik itu kalau kita tidak bersuara, ya. Kita tidak ada diskusi mengajukan kenaikan gaji, kita tidak menemui dengan pihak labor ya, pihak imigrasi, itu tidak akan dinaikkan ya. Jadi apakah kita tidak ngobrol, apakah kita tidak diskusi? Ada ya, setiap tahun pasti kita mengajukan untuk ngobrol atau diskusi dengan pihak labor departemen yang ada di Hong Kong, dan kita menyuarakan ya, jangan tuduh kita sebagai pekerja migran yang hanya memanfaatkan kompensasi dari majikan. Itu tidak benar. Terus kita tidak bisa bekerja lagi di Hong Kong, itu tidak benar. Dan kita gaji kita itu minta dinaikkan karena banyak teman-teman yang mengalami jam kerja yang panjang, itu tidak sesuai dengan gaji yang kita terima. Ya, jam kerjanya panjang sekali. Ya, makanya kita minta kenaikan gaji itu pun dinaikkan 100, 150. Ya, kita sudah bersyukur ya, dinaikkan segitu, itu pun kita harus berbicara. Kalau teman-teman tidak berbicara, aturan itu semakin lama akan dibuat dan itu sangat merugikan PRT migran. Entah aturan dari pemerintah kita ataupun aturan dari pemerintah Hong Kong. Ya. Terus bagaimana aturan ini supaya tidak diberlakukan kepada PRT migran karena itu merugikan kita? Ya, kita harus bersama-sama bergabung di organisasi dan bersama-sama untuk bersuara. Ya, itu. Ya, benar. Tadi sudah disampaikan banyak sekali ya. Jadi ketika kita bersuara itu bukan serta-merta hanya aksi atau hanya nuntut pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan Hong Kong, tapi semuanya itu juga kita diskusikan karena apalagi IMU itu adalah Indonesian Migrant Workers Union, serikat buruh resmi yang terdaftar di Departemen Hong Kong. Jadi memang itu sudah kewajiban kita untuk
mensejahterakan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Kenapa juga keluarganya itu tersangkutkan atau kita tuntut juga? Karena kalau buruh migran itu sejahtera, otomatis keluarganya juga pasti akan sejahtera. Jadi kita sudah sampaikan lagi tadi di awal bahwa menuntut kenaikan gaji atau menuntut perbaikan kebijakan aturan pemerintahan itu adalah kewajiban, itu adalah hak kita. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa buruh migran itu tidak ingin tuntutan kita, buruh migran itu bukanlah kriminal ketika kita pindah majikan ataupun kita terputus kontrak, karena di dalam kontrak dan di dalam aturan itu memperbolehkan. Jadi kenapa kita sebagai buruh migran itu menuntut aturan tuduhan job hopping yang dimana itu sangat tidak manusiawi sekali ya kalau menurut kita, karena kita di dalam kontrak kerja itu sudah tertulis boleh memutus kontrak, tapi ketika kita terputus kontrak, imigrasi itu menuduh kita tadi tuduhan job hopping, bahwa kita hanya jalan-jalan ke Hong Kong, bahwa kita hanya ingin mendapatkan hak-hak yang lebih ataupun tiket atau apapun itu ya. Jalan-jalan itu istilahnya ya, karena ya, imigrasi itu menuduh kita gini loh. Dia itu hanya pindah-pindah majikan itu hanya ingin kompensasi. Contoh kompensasi apa? Ya cuti tahunan, tiketnya. Dan kita itu tidak benar-benar seakan-akan kita itu tidak benar-benar ingin bekerja di Hong Kong sampai finish kontrak. Dan itu salah. Tidak mungkin teman-teman. Emang kalau kita ganti majikan itu teman-teman senang? Nggak senang. Ya karena harus penyesuaian lagi. Kalau memang majikannya baik, teman-teman itu akan bekerja sakwalai. Kalau orang Jawa sakwalai itu apa? Kalau bahasa Indonesianya sakwatnya ya. Karena kulino bahasa Jawa ya. Kita orang Jawa ya. Jadi nggak mungkin teman-teman itu akan memutus kontrak terus nanti pindah lagi, itu tidak mungkin. Banyak yang tidak senang kalau pindah majikan karena penyesuaiannya itu ya. Jadi pengennya ya sampai di situ, sampai kita itu capek dan kita menginginkan untuk pulang sendiri. Ya itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Sustari yang ada di chat. Atau dari yang di dalam bisa di kolom chat kalau mau bertanya sambil saya lihat di Facebook. Yang bergabung di dalam tadi sudah sangat banyak sekali ya penjelasan terkait perbedaan pemutusan kontrak. Masih belum ada ya, tapi banyak yang menyapa juga. Selamat malam lagi kembali untuk kawan-kawan semuanya. Pastinya kawan-kawan baru selesai istirahat nih, karena memang mayoritas buruh migran itu istirahatnya pasti di atas jam 10. Ya. Jadi jam 5 ada yang sudah bangun, jam 6 ada yang sudah bangun. Kalau kita hitung antara pekerjaan kita ya sama gaji kita itu tadi saya sudah bicarakan ya, itu tidak sesuai ya. Orang itu nggak mau yang kerja seperti kita ini di dalam rumah ya. Nanti jam 10 selesai kerja, jam 11 tidur ya. Nah, jam 1 lagi dibangunin. Apalagi yang jaga nenek dan jaga bayi. Besok majikan cerewet kerja nggak nggak itu nggak dikasih makan. Itu banyak sekali. Makan sendiri. Nah, apakah itu suatu keadilan bagi kita? Ya adil itu ya. Kita itu sudah kerja capek ya, majikannya itu katanya kita nggak sesuai dengan ekspektasi dia lah, ini salah lah, itu salah, nggak dikasih makanan. Ya kita berhak untuk bersuara. Ya, karena kita bukan mesin, kita ini manusia yang harus dimanusiakan ya. Itu ya, apalagi sekarang jadi kita harus juga menunggu. Bulan September ini pastinya kawan-kawan menunggu hasil apakah nanti bulan depan kita akan ada kenaikan gaji, maka kita perlu melakukan aksi-aksi nih. Oke, jadi kalau kawan-kawan ingin gabung bersama kita, organisasi, menyuarakan suara tuntutan kita, silahkan bergabung, karena nanti kita juga pasti akan ada agenda untuk aksi piket ya, meskipun aksi ini dilarang dengan jumlah banyak, tapi kita sebagai buruh migran itu tetap wajib menyuarakan tuntutan kita.
Karena biasanya kan kawan-kawan sudah paham nih yang sudah lama di Hong Kong ya, tentunya. Akhir September itu adalah hasil keputusan apakah gaji kita naik atau tidak. Jadi hari ini kita sebagai organisasi yang itu memang memperjuangkan hak-hak kawan-kawan semuanya, hak-hak buruh migran semuanya, maka kita harus berpikir nih, bagaimana cara-cara kita untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan kita kepada pemerintahan Indonesia maupun kepada pemerintahan Hong Kong terkait kenaikan upah. Karena memang ini hukumnya wajib ya, kalau di dalam Islam wajib ain yang itu memang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Karena kesejahteraan buruh migran, kalau bukan buruh migrannya sendiri yang berjuang, siapa lagi? Nah, terus tambahan ya Mbak Sustari ya. Ya. Kenapa kok kita itu demo? Apakah itu boleh diperbolehkan? Ya, biarpun saat ini masih 49 atau 50 ya, 50 orang Ya. yang boleh berkumpul untuk bersuara. Tapi di Hong Kong ya, terutama kita sebagai serikat buruh itu diperbolehkan untuk bersuara. Apakah nanti bermasalah? Tidak. Ya, karena memang itu sudah aturannya di negara ini, kita boleh bersuara. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang ada keluhan ya silahkan disampaikan. Kenapa kok kita menuntut kenaikan gaji itu di pemerintah Indonesia? Ya, kenapa tidak di pemerintahnya Hong Kong? Kita sudah aksi di depan labor, kita sudah dialog sama labor ya, dan beberapa kali ya, dan kita juga nantinya juga akan di pemerintah Hong Kong, pemerintah Indonesia yang ada di Hong Kong ya, karena sebagai negara sama negara ini sebetulnya bisa negosiasi ya. Ya, bagaimana pemerintah Indonesia sendiri untuk negosiasi PRT migran yang ada di sini ya sebagai warga negara Indonesia ya itu harus ditingkatkan kapasitasnya, gajinya ya dinaikkan ya, ada aturan jam kerja ya, kalau sakit juga harus dibawa ke rumah sakit, disembuhkan ya, jangan nanti kalau sakit diterminit. Nah, mungkin lain kali Mbak Sustari ya, kita akan nanti kita akan sharing-sharing ya, lebih banyak lagi. bagaimana kalau kita sakit diterminit ya, biar teman-teman nanti juga kalau saat sakit ya, biar juga jangan ditahan. Lek wong Jawa istilahnya ojo diempet, jangan ditahan kalau sakit. Kalau merasa sakit, oh ini kok nggak enak badan ya, teman-teman harus pergi ke rumah sakit ya. Kan rumah sakit kalau kita ada majikan juga nggak mahal. Asuransi. Ada asuransi. Kalau nggak ada majikan, apakah bisa berobat? Bisa. Ya nanti kita bahas ya untuk lain waktu ini ya. Ya. Jadi tadi disinggung Mbak Pur sedikit ya untuk tambahan, karena tadi ada jika kita berorganisasi ataupun bersuara itu kan kita sudah ada aturan-aturannya yang itu kita tidak melanggar, tapi kita memang bahkan imigrasi itu biasanya mengirim surat kepada kita, berapa tuntutanmu. Jadi ada permintaan dari imigrasi karena kita juga serikat yang terdaftar dan kita organisasi yang itu memang benar-benar memperjuangkan hak migran dan tahu kalkulasinya berapa kita menuntut. Jadi enggak semena-mena kita menuntut harus gini enggak, tapi kita semuanya itu sudah didiskusikan dan hasilnya itulah yang akan kita tuntutkan ke pemerintahan. Terus kalaupun demo ataupun aksi apakah itu melanggar aturan hukum di Hong Kong, itu tidak, karena kita semuanya punya izin. Sebelum aksi kita juga melakukan izin dulu ke kepolisian ataupun meminta permit gitu ya. Jadi semuanya itu ada aturan yang sudah kita lakukan. Karena ada selentingan ini. Yang kemarin juga ada nih di sosmed yang berkata kalau demo ini di negara orang, sama itu nunut di negara orang ya. Kita bukan nunut, kita ini bekerja, bukan nunut. Kita juga membantu perekonomian. Iya, kita membantu perekonomian. Kita berjasa banget bagi orang Hong Kong. Tapi kalau itu jasa kita tidak dihargai, kita berhak untuk bersuara dong. Ya, benar. Ya, jadi kalaupun majikan tidak menyukai kita atau majikan memutus kontrak ketika kita berorganisasi, itu juga ada aturannya. Majikan justru bisa kena denda dan dipidana juga, karena kita
boleh melakukan, kita berorganisasi karena kita di sini menjadi pekerja migran, kita juga diperbolehkan berorganisasi. Jadi kawan-kawan jangan takut kalau untuk gabung di organisasi. Aman kalau sampean diterminate hanya gara-gara berorganisasi, justru majikan bisa dituntut dan bisa dipidanakan. Itu informasinya. Biar kawan-kawan juga nanti bisa bergabung di organisasi. Mungkin itu dulu penjelasan terkait pemutusan kontrak. Ya, jadi apa itu notis dan terminate. Jadi kalau kawan-kawan ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung inbox di page-nya JPMI ataupun organisasi-organisasi di page-nya ataupun bisa datang di nomor itu ya, nomor hotline-nya JPMI ya. Oke, jadi kita sudah malam ya, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di lain waktu, mungkin dengan topik-topik yang memang sangat dibutuhkan informasi-informasi bagi teman-teman semuanya. Ya, saya Purwanti, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan saya Sustari juga mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang disengaja maupun tidak disengaja, karena memang kondisinya juga lagi nyambi kerja juga karena kita juga sebagai buruh migran. Jadi terima kasih dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.